Pemirsa, saat ini adalah suasana beberapa saat setelah terjadinya gempa, tepatnya di Pasar Banda Aceh. Situasi ini tampak beberapa karyawan dan karyawati dari sebuah perusahaan yang berseragam kuning, mereka berkumpul di jalanan karena mereka tidak berani untuk kembali masuk ke dalam gedung, khawatir akan tertimpa reruntuhan gedung bila terjadi gempa lagi. Hampir semua masyarakat di sana keluar dan berada di jalanan. Sebagian dari mereka tersibukkan untuk mengumpulkan harta benda mereka yang rusak akibat gempa. Saat ini situasi di Pasar Banda Aceh di mana banyak sekali terdapat toko-toko yang hancur akibat terjadinya gempa. Gambar ini sempat diabadikan oleh seorang juru kamera amatir yang biasa mendokumentasikan pesta pernikahan. Ada lampu barat. Dalam ni ke? Ada barat. Lampu tamu dalam ni ke? Ada empat, Pak. Ada, Pak. Empat ni. Ya pemirsa, inilah suasana di Pasar Aceh beberapa saat setelah terjadinya gempa. Gambar ini diabadikan oleh Bapak Munawar, salah seorang juru kamera amatir yang biasa mendokumentasikan pesta pernikahan. Barang-barang dagangan di Pasar Aceh ini hampir semuanya rusak setelah terjadinya gempa. Hal inilah yang membuat masyarakat di sana sibuk untuk memunguti puing-puing atau barang dagangan mereka. Sama sekali tak terlintas dalam benak mereka bahwa beberapa saat lagi akan datang gelombang tsunami yang akan menghanyutkan semua harta benda mereka, termasuk nyawa sanak keluarga mereka dan mereka sendiri. Hanya sebagian kecil dari mereka yang selamat dan lari berlindung ke Masjid Raya Baitur Rahman yang berada tidak jauh dari sana. Saat ini tampak masyarakat yang panik karena khawatir terjadi gempa, sehingga mereka berada di luar atau di jalanan di Pasar Aceh ini. Mereka hanya berdiri di luar, tidak ada usaha untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi karena mereka sama sekali tidak tahu bahwa sesaat lagi akan ada gelombang tsunami. Toko-toko yang hancur ini juga menimpa beberapa orang yang tidak sempat keluar atau melarikan diri sehingga tertimpa reruntuhan toko. Kerusakan yang ditimbulkan gempa ini cukup besar, sehingga masyarakat tidak ada yang berani masuk kembali ke dalam gedung. Transportasi umum masih berlangsung, kegiatan masyarakat meskipun panik mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Di sini bisa terlihat pemirsa betapa porak-porandanya kondisi Pasar Aceh setelah terjadinya gempa. Gempa tersebut telah merusakkan sebagian besar dari Pasar Aceh ini. Petugas pun sudah tampak ikut membantu menertibkan suasana yang mulai menegang dan dipenuhi kepanikan.
Gempa ini juga menimbulkan kerusakan pada kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitar Pasar Aceh. Tidak ada yang dapat dilakukan masyarakat di sana selain menyelamatkan barang-barang mereka dan menyaksikan puing-puing toko dan bangunan mereka. Masyarakat melakukan aktivitas bergotong royong membereskan barang-barang mereka tanpa terpikirkan bahwa sesaat lagi mereka harus menyelamatkan diri karena gelombang tsunami akan datang. Mereka mengira hanya gempa bumi yang harus mereka hadapi. Dan saat ini masyarakat mulai panik karena gelombang tsunami sudah mulai datang. Beberapa saat lagi Anda akan dapat menyaksikan bagaimana keganasan tsunami menyapu bersih Pasar Aceh. Banyak sebagian dari mereka lari menyelamatkan diri ke Masjid Raya Baitur Rahman. Saat ini begitu banyak manusia yang hanyut tersapu oleh tsunami, terutama mereka yang masih berada di jalanan dan tidak sempat menyelamatkan diri. Meskipun demikian, mereka yang selamat tetap berusaha menyelamatkan saudara-saudara mereka yang hanyut. Pemirsa,
Pemirsa, live event Badai Pasti Berlalu segera kembali untuk Anda. Ada yang teriak atau bagaimana? Ini orang semua pada berteriak karena air laut udah naik, jadi lari semua. Itu arah ke Masjid Raya di Jalan Perdagangan ke arah ke selatan. Pak Hashim waktu ada yang teriak air, Pak Hashim masuk kemana? Kebetulan arah saya lari ke jalan ke arah Masjid Raya. Di situ orang udah berkumpul semua, baik di dalam Masjid Raya maupun di atas tempat ambil wudhu. Saya ambil selamat dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak tahu, saya mungkin itu rahmat Allah ya. Di atas tempat ambil wudhu Masjid Raya Baitur Rahman. Saya sudah pasrah di situ. Saya mengucap la ilaha illallah dengan mengambil kamera. Saya berusaha itu mengambil apa yang terjadi. Jarak air sampai ke kaki Pak Hashim itu kira-kira berapa sentimeter lagi? Kira-kira hampir 2 sejengkal lagi. Kira-kira 10 cm lagi lah. Itu di arah tempat saya berdiri itu sekitar 1 jengkal lagi. Ini dalam perkarangan Masjid Raya kita lihat air udah agak tenang. Saya nggak tahu juga kuasa Allah ya. Di dalam Masjid Raya itu memang gelombangnya nggak seperti saya ambil di luar Masjid Raya yang menghantam seperti gelombang. Ini airnya kan di dalam Masjid Raya, di dalam pekarangan Masjid Raya kita bisa lihat ketenangannya. Itu saat masih air naik itu. Kebetulan baterai di kamera saya sudah memang udah mau habis. Jadi saya mendokumentasi apa yang tersisa dari baterai yang tersisa. Rencana saya memang dokumentasikan semua, tapi apa daya saya tidak ada rencana mau syuting gelombang itu. Saya hanya mendokumentasikan gempa aja. Pakai kamera biasa-biasa aja. Saya pulang, sekarang udah pulang kita. Ada bawa duit kayaknya. Ada. Ya. Nah, satu waktu akhirnya punya rezeki, alhamdulillah dapat handycam itu. Mulai dari situ setiap ada apapun selalu direkam apa saja, walaupun yang kata orang nggak penting-penting, yang aneh-aneh, yang buang-buang cerita, buang-buang kasar itu tetap direkam. Jadi lama-lama seperti terbiasa ya, kemanapun pergi ada tas, ada handycam gitu. Aduh, ini kan muka jadi besar sekali. Ya jangan di zoom lah. Ini nggak di zoom nih. Lihat ke depan. Ya. Nah, gimana matinya? Ini jembatannya.
untuk menghadiri acara pernikahan sepupu ya. Dalam acara itu kita hari Sabtu diundang menginap di rumahnya Pak Said Husaini. Debur ombak. Oh. Kenapa? Berdebur ombak di tepi pantai. Camar-camar. Apa itu? Lagu tahun berapa? Ada polisi nggak boleh. Kamu nggak boleh bawa orang di mobil beginian. Habis sih pelan-pelan. Ini kan dekat. Kenapa berhenti kacanya? Tuh, saya nanti. Oh, lagi beli nasi. Coba Mercy gitu. Iya. Gayanya. Pinjaman ya. Mobil itu, mobil yang kita pakai itu mau dipersiapkan untuk bawa pengantin. Jadi kita harus pergi agak pagi. Pelan-pelan. Nah, gitu. Hah? Nah, apa? Ini kita berhenti dulu. Mana. Oke, dah. 100 meter. Udah. Kawasan wisata bernuansa Islami Pantai Lampu. Bagus sekali. Di belakangnya ada kubah masjid. Ya, lanjut. Wisata. Waktu gempa kami semua lagi di dalam. Itu rencananya karena mau pergi acara yang pernikahan itu, saya sepupu, jadi kami semua di dalam baru mau sarapan. Masih ngobrol-ngobrol, biasa-biasa ngobrol gitu. Pas mau ke meja makan, terus mulai rasa goyang, gempa, keluar semua. Nggak terbalik tuh ya? Hah? Udah berdiri ya? Balik. Udah balik, udah tidur ya? Yang sebelah sini kan habis. Iya. Bangun-bangun. Subhanallah. Alhamdulillah. Jangan orang ya Allah, jangan lain-lain. Iya, guci-guci nggak apa-apa lah. Iya. Allah. Malah mati pun semua tinggal. Subhanallah. Ini muka bangun tidur nih. Subhanallah. Kita teriak-teriak, Ipa di mana? Dia nggak ada sini, saya tuh keluar kan belum pernah. Ya, berapa bulan sekali ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Irian kalau gitu. Ada aja daerah gempa. Irian gimana? Sering sekali gempa Irian. Ini Tapi nggak lama-lama. jalur gempa, cuman tidak seperti ini. Subhanallah. Mobil goyang sampai entah bagaimana. Berat. Bukan. Ini kasihan ini. Iya. Pak
Ipa bayangkan memang. Beresin itu yang diberesin terbalik lagi, Nek. Oh, jadi Pak beres-beresin yang jatuh. Biasa. Udah tadi udah lari-lari di sini, Pak kemana aja. Allah, Allah, ini lagi-lagi goyang nih. Diri di pinggir Nah, itu di Tapi pusing kita masih. Itu udah. Pusingnya kita masih. Oh, udah. Enggak. Ini teleponnya. Oh, tapi ya. Mama 3431 coba kata. Pegangan semua. Sama air batin Bapak ya. Sama air batin Umi. Sama air batin semuanya. Maaf lahir batin, Mbak. Umi, pemangkunya calon Umi. Bantu Umi. Bang, pegangan di sini. Umi. Minta ampun deh calon Umi. Boleh naik mobil. Umi. Minta ampun deh calon Umi. Umi. Minta ampun deh calon Umi. Ya Allah Tuhan. Minta ampun deh calon Umi. Minta ampun deh calon Umi. Mudah-mudahan berhenti. Naik nggak airnya? Air makin naik. Air makin naik ya? Atas kasur lah. Kalau perlu naik ke atas atas. Di atas ada apa lagi? Kasur. Ada loteng. Ada apa lagi di atasnya? Ada loteng di atas. Mana? Nah, Umi panggil-panggil dia. Allah Akbar. Mana-mana lu gempa nanti lagi. Ipa mana Ipa? Ipa mana It? Ipa dalam kamar. Ayo keluar sini, udah sini. Papa, itu tiang-tiangnya sudah tinggal tiang di situ. Hati-hati, udah nggak bagus lagi pondasi situ. Jangan di sebelah situ, udah hancur kon ini tiang-tiangnya. Ada yang apa? Ada orang? Ada orang? Ada. Ini gimana?
Tuh. Pak, ini tinggi loh, Pak. Mana? Nggak. Tuh, sini. Itu tuh di bawah situ tuh orang. Tahan Bapak ya. Tahan aja. Tahan aja sebentar, tahan aja. Tahan Pak, pegangan Pak. Airnya sudah turun Pak, tenang. Airnya udah turun. Ada deh upaya kami. Kenapa tidak bisa? Allah Tuhan. Udah. Allah Tuhan, Kristen Bandung, ya Allah, bagi ke umat Islam Bandung. Umi itu. La ilaha illallah. Ada Rasulullah. Lepas ampun di jalan Papa mana? Lepas ampun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada upaya manusia. Selamatkan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Salim, Salimna, menyelamatkan ya Allah. Karena tugas terus disiplin lagi. Allah ya Rabbi. Kamar itu ya. Ipa mana Ipa? Ada ya. Selamat iman anak cucu, ya Allah, maklum ya Allah, umatmu ya Allah. Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum Pak. Isi Queen di Gal, Sri Lanka dilaporkan tewas atau hilang akibat tsunami. Tim penyelamat membutuhkan seharian penuh untuk mengangkat tubuh-tubuh manusia dari reruntuhan kereta api tersebut. "200 tubuh mayat telah berhasil diangkat dari reruntuhan. Gelombang tsunami juga menghancurkan seluruh stasiun bis. Kini yang tinggal hanyalah tumpukan bis ringsek." Di sekitar Sri Lanka, 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.
Kini, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah berubah fungsi menjadi tenda-tenda pengungsi. Setelah itu kami keluar lagi, ada 5 menit keluar, teriakan orang air laut naik. Jadi kami udah panik dengan ibu tuh, bersama ibu pertama ada. Ibu ini Ibu Zulkairah ini ya, ini yang lagi dicari ya. Oke. Kami bersama Ibu Zulkairah, adik 2, Ibu Zulkairah. Lari sudah lari sekitar 5 meter. Setelah kami balik lagi. Karena Bapak M. Nizar Kasim tuh masih Bapak M. Nizar ini ayah kamu? Ayah. Oke, terus? Masih di rumah, masih di dalam rumah? Di dalam toilet masih. Oke. Jadi kami dengan ibu balik lagi, ambil lagi bapak ketika itu. Ambil bapak, bilang air laut udah naik. Terus tuh saya dengan ibu keluar lagi, bapak pun keluar. Habis itu di situ udah ibu balik lagi ke rumah. Kenapa? Ibu balik lagi ambil uang, bilang ibu, itu pesan ibu mana itu lang. Ini dibilang ibu mana itu, bang, ini saya ambil uang untuk bekal hidup, bilang. Bekal hidup kita, lang. Itu udah. Jadi sempat menyelamatkan uang dulu. Dari ambil uang kami karena airnya sudah gemuruh bunyi di belakang. Oh, kedengaran sekali udah itu ya? Kedengaran kali. Tuh kami udah nggak itu lagi, suruh lari terus sama orang kampung, lari terus. Lari, naik lorong-lorong kecil lari. Habis itu ketemu masjid, musala. Suruh masuk musala. Ketika di musala itu baru naik tangga kedua, anak tangga yang kedua, airnya sudah masuk. Udah masuk? Udah masuk airnya. Itu cepat sekali airnya ya? Jadi adik yang satu kami selamatin udah suruh naikin terus. Yang satu lagi kami taruh di jendela masjid musala. Karena orang itu berdesak-desak waktu kejadian itu. Adik jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah kan nggak bisa tertolong lagi. Kami karena air udah masuk, udah segini selutut lah airan. Udah nggak bisa tolong lagi, kami masuk terus ke musola. Habis itu udah airnya udah tergenang.
mana banjir? Di Pusong Lama ada 5. Jadi sekarang gimana keadaannya? Keadaan rumah saya runtuh semua, Pak. Runtuh? Runtuh semua. Masyarakat gimana? Ada yang tenggelam, ada yang hilang. Ya, banyak? Banyak. Lalu Bapak di pantai ya? Saya di pantai kejadian nih. Lalu saya mundur, istri saya bilang dari jauh, pertama gempa dulu sedikit, gempa Honda saya jatuh. Saya mandinya pertama di samping PT SAI, pembuangan limbah tuh. Naik mandi tempat yang sampai tepi laut. Kemudian pada saat itu tiba-tiba airnya naik, saya mundur, tiba-tiba airnya mundur, surut. Sehingga laut itu nampak dangkal. Lalu pada saat itu saya melihat ada putih, buih putih pertama kecil, lalu memanjang, dan memanjang. Ketika itu saya melihat sebelah kanan. Ketika sebelah kanan saya melihat itu kapal PT SAI udah gelombang. Lalu ada tanker yang berisi batu bara juga sudah goyang, lalu kapal mancing semuanya pada kejar-kejaran. Saya tidak tahu kemana arahnya. Lalu pada saat itu alhamdulillah saya tidak panik. Saya lihat ternyata begitu sekitar 1 kilo ya. 1 kilo ombaknya besar sekali. Lalu saya ambil 2-3 keluarga kami, sepeda motor 2, mobil 1. Saya ambil, geserkan kereta ke atas jalan. Udah. Kemudian orang kampung bilang jalan ke kanan, karena itu menuju tempat perkampungan. Itu habis. Lalu saya arahkan ke gunung. 3 kereta kami naik ke gunung, namanya Gle Madat, tempat tower Telkomsel. Itu udah tinggi kali Gle itu. Dari Gle itu saya melihat ombaknya membesar sekali. Sangat besar, saya nggak pernah lihat itu. Seberapa tinggi, Pak? 10 meter ada? Sebesar itu 2 kali dari saya nggak tahu berapa meter nih. Dari ini 2 kali lagi. Nah, jadi jalannya itu lewat. Jadi ombak itu berhantam dengan bukit. Kemudian setelah saya mulai menyaksikan itu, saya naik lagi ke atas, pas di tengah Gle Madat itu. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena ada bukit di depan saya. Jadi kami 15 orang di situ. Habis itu tiang jatuh, lalu saya lihatlah pohon-pohon semuanya bunyi, kertak-kertuk hancur semua. Kemudian 1 jam setelah itu saya beranikan diri turun. Ketika saya turun, tepi laut itu sudah tidak ada lagi, mobil semua hancur di bawah laut. Kemudian jalan semen Loknga itu tergeser semua. Kemudian mobil tanker itu di atas jalan sekarang. Kemudian mobil PT SAI itu, kapal PT SAI di atas jalan, nggak bisa kita lalui. 12 orang tuh kami habis zuhur jalan melihat mayat kiri kanan. Yang sangat menyedihkan, Pak, semua kampung itu habis rata, termasuk dan Zipur, semuanya yang tahanan-tahanan itu nggak ada lagi rata.
在最靠近震央的苏门答腊亚齐省，上午6点半左右就感觉到震荡。当地电视台估计，大约500人在地震和海啸中丧命。在上午的大地震过后，还传出了至少10次的余震。苏门答腊北部绵南的许多建筑受破坏，桥梁断裂，电线杆倾倒。亚齐省西岸许多城镇的通讯遭切断，目前还没有恢复。亚齐官员说，大部分的死者是居住在海边的村民，他们的尸体在海啸过后洒满海滩。印尼官方通讯社安塔拉报道说，亚齐省首府班达亚齐的机场浸泡在海水中，目前已经关闭。当地一所监狱的墙壁遭大水冲倒，200个囚犯趁机逃狱。还好地震和海啸没有影响到亚齐的石油生产作业。The Indonesian island of Sumatra was closest to the earthquake and, as a consequence, was hit by the most powerful waves. Sumatra's Aceh province has suffered the greatest loss of life and destruction on the scale of an atomic bomb. Reporting from there, Sky's Richard Bestick. The most ghoulish of tasks, fishing for human bodies in the putrid rivers of Banda Aceh. A digger stirs the water in hope that remains will rise to the surface. When they do, and they do with sickening frequency, the bodies are grabbed and pulled to the riverbanks to be body bagged. It's a morbid routine repeated all over this place, but the work is far from complete. It's almost medieval as the military and volunteers bring out the dead and lay them wrapped by the side of the road for collection and quickly mass burial. It is the carnage on this scale which the World Health Organization warns could turn to disease for the survivors. Many survivors, dazed by the death and destruction in their once bustling community, are now returning home for the first time to view damage done. For Mohammed Hatta, it brings back the memory of his own narrow escape from the killing power of the tsunami. He, though, is relatively speaking one of the lucky few. 250,000 others have been left with nothing as food aid just begins to trickle through. Perhaps it's the most remarkable fact that these food queues are so good-humoured and indeed orderly. This scene, people queuing for a box of dried noodles, is repeated around the area. It is welcome, but so far, small-scale aid. Richard Bestick, Sky News, Banda Aceh, Indonesia. Gempa menyusul gelombang tsunami dan sempat dilaporkan gelombang tsunami di kawasan Samalanga, Aceh Utara mencapai ketinggian hingga 10 meter. Korban yang tewas akibat sapuan gelombang tsunami inilah yang kemudian banyak ditemukan. Di antaranya di sepanjang jalan atau ada beberapa jenazah yang menyangkut di pohon atau pagar di Aceh Utara, juga jalur komunikasi yang masih sulit bahkan untuk menghubungi koresponden kami di sana. Suasana evakuasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, dibantu oleh PMI dan beberapa atau sudah berada di sana. Saat ini ratusan warga di Kabupaten Aceh Utara terpaksa mengungsi di beberapa tempat ibadah, lapangan, juga di rumah sakit di Lok Semawe. Sejumlah ambulan juga masih berdatangan walaupun tidak sebanyak ketika peristiwa ini baru saja terjadi. Ke rumah sakit yang menjadi pusat bahwa sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dari sumber beberapa marinir Angkatan Laut yang hilang, dan beberapa saat yang lalu kami menerima laporan bahwa 3 orang marinir sudah ditemukan dan saat ini jenazahnya disemayamkan di Makodim Aceh Utara. Sementara seorang lagi masih dikabarkan hilang dan masih terus dilakukan pencarian. Sekali lagi inilah gambar saat ini. Kita bisa saksikan bagaimana rusaknya infrastruktur skala Richter pagi tadi dan disusul oleh gelombang tsunami yang mengakibatkan kerusakan seperti yang kita saksikan saat ini di layar televisi Anda.
Dan saudara, kami sampaikan sekarang, saudara, dari gambar yang kami sampaikan dari Aceh Utara ini, kita lihat evakuasi yang dilakukan oleh warga setempat harus melakukannya dengan darurat karena beberapa daerah kemudian dilaporkan terdan. Setelah sejak pagi kami mengupayakan terus gambar untuk memperoleh hasil dari Lok Semawe dan Aceh sekitarnya. Kebanyakan korban kami mendapatkan kabar dibawa ke rumah sakit Cut Mutia di sana. Masih kita saksikan semua serba darurat dilakukan oleh warga setempat atau mungkin dikhawatirkan terjadi. Sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat kami sampaikan bahwa di Aceh, air di Banda Aceh, ketinggian air naik lagi setelah sebelumnya sempat menyurut. Sekali lagi inilah gambar yang pertama kali bisa kami hadirkan untuk Anda setelah sulitnya pengiriman gambar ini dilakukan, termasuk dari Aceh Utara atau dari Lok Semawe, yang biasanya selama berlangsungnya darurat militer di sana, infrastruktur di sana sudah kami sampaikan. Muhammadan juga menyampaikan bahwa di Aceh Utara listrik masih belum berfungsi. Para pengungsi berada di jalan, dan ini adalah posko PMI pertama yang mengumpulkan mayat-mayat yang berasal dari sungai yang mereka terbawa arus dari desakan arus tsunami dari pantai yang jauhnya sekitar hampir 5 km. Ini masih di wilayah Kabupaten Aceh Besar ya, Frans? Ini Aceh Besar, di seorang ibu kehilangan saudara, dan ini juga bapak-bapak, ini para tim evakuator dari PMI dan masyarakat memilukannya kondisi jenazah tersebut. Dan ya, ini kebanyakan dari mereka adalah nelayan begitu barangkali, atau mereka yang memang tinggal di pinggir sungai? Tidak diketahui karena ini kan mereka tersapu ombak. Nah ini adalah jembatan di dekat kota Banda Aceh sendiri. Bagaimana situasi malam di lumpuh? Ini sudah di kota Banda Aceh? Ya betul, ini bangunan-bangunan yang terbawa arus dan terdorong di depan kantor wakil gubernuran. Jadi di belakang kantor gubernuran, ini dekat Masjid Besar. Ini situasi malam ya, jadi mereka itu panik kesana kemari, nggak tahu ingin kemana warga ini. Gimana dengan warga? Apakah mereka memilih untuk tinggal di rumah atau lari ke tempat yang lebih tinggi? Mereka tidak berada di dalam rumah karena mereka takut karena gempa susulan hingga pagi tadi terjadi. Jadi begitu mereka sangat panik, jadi di jalan yang terdorong oleh air dan mereka berantakan tersedot oleh air masuk ke dalam sungai. Suasana seperti apa yang dapat Anda rasakan pada malam hari kemarin ketika Anda melihat kondisi? Itu sangat mencekam. Saya sudah merasakan bahwa ini tragedi nasional yang pasti karena mereka ini juga tidak tahu mau kemana. Ini salah satu orang-orang yang sukarelawan lumpuh total. Tidak ada, termasuk pusat pemerintahan hancur. Bahkan wakil gubernur pun rumahnya hancur dan beberapa 3 orang kerabatnya sampai segini belum dikenali di mana lokasi mereka tersapu ombak. Ya, ini situasi di belakang kantor wakil gubernur. Nah ini pendekar air, mereka sudah kedinginan, tidak punya apa-apa karena baju sudah di mana. Ini mereka terpaksa dikasih selimut kalau yang ada seadanya. Nah ini jumlah mayat-mayat yang berhasil ditemukan dari jalan di sekitar gubernuran. Ini sangat memilukan sekali. Beberapa anggota DPR dan lainnya, dia udah nggak bisa bicara apa kecuali menangis dan menangis. Di mana letak rumahnya, Frans? Apakah memang di pusat kota atau? Mereka rumahnya ini seperti pagi hari. Nanti kita bisa lihat kondisi pagi hari seperti apa. Ini suasana malam pada saat kita datang. Bagaimana mereka berharap sekali ada keinginan mengembalikan keluarganya ini. Saya sangat berharap sekali melihat kondisi mereka ini sudah tidak ada harap. Nah ini Bapak baru juga mengangkut jenazah untuk memindahkan dan mereka akan ditempatkan di rumah sakit untuk diidentifikasi oleh Palang Merah Indonesia. Jadi jenazah-jenazah ini akan diidentifikasi rencananya pagi sore nanti. Untuk menjangkau kota ini adalah dengan pesawat udara, tetapi jenisnya juga harus helikopter. Karena bandara di Melaboh saat ini juga beginilah suasana ini, diperkirakan 10.000 warganya tewas.
Jumlah penduduk yang tewas ini paling banyak dari semua kota yang terkena tsunami di Nanggro. Gambar ini diambil hanya 1 jam setelah gelombang tsunami melanda Meulaboh. Para penduduk yang tidak berhasil menyelamatkan diri terlihat bergelimpangan di sudut-sudut kota. Bahkan sesosok tubuh juga sempat rekam kamera yang tergantung di kawat listrik. Kamera ini juga sempat merekam gambar seorang penduduk yang ketakutan dan berusaha memanjat pohon untuk mencapai ketinggian. Capai 10.000 jiwa. Ya, jadi Pak Yuha, petugas-petugas terutama dari Batalion Riders yang berhasil menyelamatkan kota itu, jadi mereka seperti terlihat gambar tadi sore kan, mereka dikeluarkan oleh satuan-satuan rider yang mengomanduin masyarakat yang masih sehat untuk mengeluarkan teman-teman yang berada di dalam gedung untuk keluar dari gedung itu, dan mereka supaya menjauhi. Jadi mereka harus dibawa menuju daerah yang lebih tinggi untuk mendapat survive gitu. Karena mereka tidak memiliki pakaian-pakaian yang lebih tebal. Sebenarnya ada bagus gambar-gambar tentang bagaimana masyarakat keluar dari gedung dan mereka sangat-sangat trauma dan sangat-sangat menyedihkan dengan kondisi yang compang-camping karena air yang begitu dahsyat. Itu yang diupayakan oleh satuan-satuan kita yang masih hidup atau masih bertahan di beberapa wilayah. Dan beberapa wilayah yang tinggi di Meulaboh seperti pabrik penebangan kayu yang berada di dekat-dekat hutan itu digunakan masyarakat untuk evakuasi, dan mereka mendirikan tenda maupun mengisi barak-barak penebangan kayu yang bisa ditinggalin. Ini sangat memprihatinkan karena kita membutuhkan selimut tebal untuk mereka dan baju untuk anak-anak yang sudah tidak memiliki baju ganti, dan mereka sendiri tidak tahu mencari kain dari mana itu. Baik. Nah, jadi ini kota pelabuhan Meulaboh dari atas. Nah, ini rekan-rekan satuan radar mengevakuasi. Ini 1 hari setelah tsunami melanda, setelah evakuasi terjadi. Nah, ini seorang prajurit nyari anaknya bersama istrinya. Bagaimana itu, seperti sedih lah pokoknya melihat kondisi kota ini. Jadi ini pemulihan oleh Komandan Riders untuk meminta masyarakat ikut membersihkan jalan supaya kalau ada bantuan atau apa, jalur itu bisa dilalui oleh kendaraan ataupun melempar bantuan pun bisa tepat itu di jalan raya itu. Memang cukup strategis lah pola-pola yang kita sangat berterima kasih pada aparat-aparat kita yang bekerja dengan baik dan mengerti kondisi lapangan yang sangat-sangat traumatik dan seperti ini. Ya, ini keluarga-keluarga yang berada di tepi laut, mereka setelah pulau-pulau kecil di pesisir Nias adalah kawasan yang paling sulit dijangkau. Gambar dari ketinggian ini menunjukkan Pulau Bunga. Di sini, tepatnya di Kecamatan Afulu, sebanyak 50 kepala keluarga belum diketahui nasibnya. Sementara di Pulau Asu, yang terkenal dengan gelombang yang menjadi daya tarik bagi para peselancar profesional, terdapat sejumlah penginapan. Sampai sekarang, belum diketahui berapa korban dan kerugian yang timbul. Ini adalah kawasan di Kecamatan Sirombu yang bila dalam keadaan normal berjarak 4,5 jam dari Gunung Sitoli. Di sini 7 orang meninggal sementara 1 orang hilang. Karena beratnya medan dan sulitnya jalur darat ditempuh, bantuan belum juga datang. Untuk bertahan hidup, warga terpaksa mengais reruntuhan rumah mereka untuk mendapatkan apa yang dapat dikonsumsi. Mereka juga berusaha mencari sisa-sisa harta benda yang mungkin dapat ditemukan. Menurut penuturan warga, ketika bencana itu terjadi, 26 Desember lalu, ombak besar setinggi 2 meter bergulung menerjang apa saja yang ada. Untuk seluruh Kabupaten Nias sendiri, sedikitnya 75 orang tewas. Yopi Yaakob melaporkan dari Nias, Sumatera Utara. Bisa kita lakukan, kita akan lakukan seoptimal mungkin. Saya meminta supaya moralitas saudara-saudara yang berperan di sana, di front terdepan, membawa nama media group dan memberikan dukungan sepenuhnya atas harapan dan kepercayaan masyarakat kepada media untuk bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
Kalian harus bisa Iya Pak Surya, mengoptimalkan. Iya Pak Surya, seperti contohnya misalnya setiap hari selalu ada puluhan warga datang ke kami ke Metro TV bilang, Mbak Metro, kami ngelihat ada anak saya di pengungsian, waktu itu tayang di Headline News jam 7, anak saya itu pakai bajunya cuma pakai kaos, lagi menangis. Di mana Mbak itu anak saya? Di mana saya bisa menemukan anak saya? Itu pokoknya yang ada di Metro TV. Kemudian kami dengan keterbatasan alat, keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga, kami tetap berusaha untuk mencarikan, kami memutar kaset satu demi satu untuk bisa menemukan di mana, karena kami beban Pak, kami beban moral, kami itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Kami bilang, Pak, tanya ke posko Pak, itu posko seharusnya punya data. Tapi memang bahkan Pak Surya, data di posko, bahkan posko, maaf ya Pak, saya jadi sering sekali emosional sekarang Pak. Najwa. Tidak apa-apa Najwa. Ya, jadi Pak, data di posko itu bahkan data kasar saja tidak ada Pak. Jadi ketika ditanya Banda Aceh, oke, mana relokasi pengungsi, mana warga-warga yang apakah sudah dikumpulkan warga-warga di titik-titik pengungsi tertentu. Kemudian berapa kabupaten di Aceh nih yang saat ini rusak? Ini kan Banda Aceh kan ini di depan mata semua orang sekarang kumpul di sini. Itu saja tidak ada koordinasi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Melabo misalnya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di pesisir pantai barat yang katanya informasi di sana sudah sangat menyedihkan. Ini kita membuang-buang waktu Pak. Ini sudah 5 hari. Ya. Kita harus cepat bergerak. Koordinasi harus segera dilakukan. Baik. Ya, Inilah makanya kita Najwa pada hari ini saya sudah putuskan untuk segera membuka kesempatan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang bersedia untuk menjadi relawan masuk ke daerah-daerah yang tertimpa musibah Aceh, baik itu Banda Aceh, Molabo secara lebih khusus, Loksmawe, Pidi, Biren dan sebagainya. Tetapi dengan tentu kita harapkan tahap pertama ini melakukan hal yang cukup terbatas dengan kualifikasi yang kita harapkan yang dibutuhkan oleh segera di lapangan kepada relawan-relawan yang mempunyai spesialisasi yang memungkinkan untuk meringankan beban, yaitu relawan dengan kualifikasi para medis seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidang, bahkan juru masak, teknisi listrik, tukang kayu, tukang batu, mekanik, pengemudi, tenaga umum. Nah, ini yang kita akan coba prioritaskan tahap pertama. Mudah-mudahan inisiatif daripada apa yang kita ambil hari ini akan menggugah dan membuka mata pikiran daripada katakanlah pengambil kebijakan di negeri ini yang akan tentu melihat apakah ini memang mempunyai kemampuan dan daya efektivitas yang positif. Harapan kita kalau memang ini mempunyai daya efektivitas yang positif, pemerintah akan mengambil langkah yang sama untuk memberikan kesempatan relawan di dalam koordinasi yang lebih jelas, yaitu koordinasi tim nasional di bawah katakanlah Menko Kesra misalnya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi Najwa, saya pikir kita sepakat koordinasi dan tidak efektifnya koordinasi masih terjadi di sana sampai hari kelima pada saat ini. Untuk itu kita mengapil sekali lagi, kalau misalnya Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bisa mendengar apa yang kita utarakan, saya dari tempat ini mengapil agar kiranya Menko Kesra segera berkantor di posisi Kota Banda Aceh. Menko Polkam segera berkantor dan mengkoordinasikan peran dan aktivitas beliau sebagai Menko Polkam juga di Banda Aceh. Ini amat dibutuhkan oleh rakyat. Perlu ada koordinasi, perlu ada pemimpin di sana yang mampu menggerakkan suasana ini agar kiranya waktu ke waktu yang kita laluin bisa jauh lebih efektif dan mengurangi beban-beban yang menjadi pekerjaan rumah yang masih besar ada sampai saat ini. Demikian Najwa. Untuk itu sekali lagi harapan kami kiranya sampaikanlah salam penderitaan yang sama dari seluruh masyarakat di luar Aceh yang tetap komited kepada saudara-saudara mereka di Banda Aceh, di Melabo, dan di daerah-daerah musibah lainnya. Ini harapan kita Najwa. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa didengar semuanya. Ya. Najwa, mudah-mudahan Anda diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas Anda di Banda Aceh. Terima kasih sekali lagi atas laporannya. Iya, saya mau ya, baik, terima kasih kan ya. Salam dari teman-teman di sini, ramai kawan-kawan Metro di sini, kirim salam semua buat teman-teman di sana. Dan juga kami kepada Anda di sana. Terima kasih Najwa.
Ya, Rahma, memang benar seperti Anda katakan tadi, Panga Aceh Jaya sampai saat ini masih begitu terisolasi. Dan sebelumnya kami informasikan Panga ini berada antara Banda Aceh menuju Melaboh. Jadi dulu biasa orang yang pergi dari Banda ke Melaboh singgah dulu di Panga. Ada pantai yang begitu indah dulu di sini, Rahma. Tapi sekarang tidak demikian, seluruh kota hancur dan diperkirakan pada awalnya ketika tsunami baru saja melanda, diperkirakan hampir seluruh jiwa yang tinggal di sana menjadi korban tewas. Tapi setelah memasuki minggu kedua, mereka mulai berani turun dari pengungsian mereka, Rahma. Kita mulai melihat tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Masyarakat mulai turun karena memang mereka sudah kelaparan, tidak ada lagi pasokan makanan, Rahma. Mereka turun ke daerah kota mereka yang sudah hancur ini untuk mendekati tempat heli mendarat. Dan kalau Anda lihat Rahma, sebentar ini jalan-jalan yang terputus membuat orang itu harus berjalan kaki jauh sekali untuk mendapatkan makanan karena tidak bisa dilalui melalui jalur darat, tidak bisa berkendaraan motor ataupun mobil, sama sekali tidak bisa dilalui. Sementara pasokan melalui jalur laut juga tidak bisa diberikan, Rahma, karena dataran di kota-kota, di beberapa kota di Aceh Jaya itu terbelah-belah akibat tsunami, sehingga mengakibatkan kapal laut yang ingin memberikan bantuan tidak bisa sama sekali mendekati daerah-daerah ini. Begitu pula dengan heli, memang satu-satunya cara untuk menjangkau Kecamatan Panga saat ini adalah melalui heli, tapi itu pun tidak banyak heli yang berani turun karena kondisi medan yang begitu sulit, Rahma. Tidak jelas lagi mana yang dataran, mana yang lautan, karena di darat ada laut, di laut juga ada daratan, sehingga heli juga tidak banyak yang berani turun, Rahma. Ya, evakuasi jenazah dilakukan untuk saat ini sendiri oleh mereka yang berhasil selamat. Di sana ada anggota TNI dari Yonzipur 9 yang melakukan evakuasi jenazah karena tidak ada bantuan alat berat di sana, Rahma. Jadi mereka harus mengangkat sendiri korban-korban tewas di sana. Dan berikut laporan kami dari Panga. Aceh Jaya yang dulu dikenal dengan keindahan pantainya hilang dalam sekejap ketika tsunami menghantam. Tidak hanya itu, tsunami juga menyebabkan ribuan korban tewas di Panga. Hingga hari ini, evakuasi jenazah masih terus dilakukan oleh anggota TNI dari Yonzipur 9 yang bertugas di Panga. Kondisi Panga yang hancur total dengan air laut yang masih menggenangi daratan Panga membuat evakuasi menjadi sulit. Belum lagi ditambah tidak adanya satupun bantuan alat berat yang bisa dikirim karena Panga terisolasi. Selain mencari jenazah warga, anggota TNI juga mencari teman-teman mereka. Yonzipur 9 kehilangan kurang lebih 20 orang anggotanya di Panga. Jenazah yang berhasil ditemukan dan dikuburkan sekitar 300 orang. Upaya pembersihan kota pun terus dilakukan untuk dapat membuka akses jalan ke kota terdekat lainnya. Dari Panga, Aceh Jaya, Mutia Hafid, Gideon Sinaga, Metro TV. Satu lagi yang perlu kami sampaikan adalah masalah distribusi bantuan. Karena saat ini dalam satu hari mungkin ada 2 atau 3 heli yang mendarat memberikan bantuan. Tapi ini tidak mencukupi, Rahma. Karena harus diperhatikan bahwa seluruh jalan-jalan di kota ini terputus-putus. Hingga bantuan harus diberikan bukan hanya untuk para pengungsi atau yang menjadi korban tsunami. Tapi untuk seluruh penduduk di beberapa kota di Aceh Jaya harus dipenuhi kebutuhan makanannya karena pasokan makanan mereka yang biasa datang dari Banda Aceh ataupun Melaboh terputus total. Ya, kembali kami hadirkan ini orang-orang yang harus berjalan karena pasokan makanan yang sangat kurang di Kecamatan Panga. Mereka harus berjalan ke Calang. Calang adalah ibu kota dari Kabupaten Aceh Jaya. Mereka harus jalan kurang lebih 45 km, Rahma, 2 hari tanpa ada air bersih atau air minum yang bisa mereka konsumsi sepanjang perjalanan itu. Demikian, Rahma.